Penyebab Sintayong murka di TC Perdana Timnas Indonesia. Yance Sayuri beri alasan, tampil di Liga 1 usai dicoret Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, tak membantah dirinya kesal pada awal pemusatan latihan Training Center TC Timnas Indonesia jelang melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong terlihat marah pada saat memberi arahan untuk kali pertama. Selain itu, momen pengarahan juga berlangsung lama. Ketika ditanya, Sin menjelaskan ada persoalan terkait pemain yang membuat hari pertama TC Timnas Indonesia tidak berjalan sesuai rencana. Karena ada beberapa pemain yang terlambat datang ke TC. Padahal TC mulai jam 12 siang tadi. Saya tegaskan, janji itu sangat penting. Sama seperti nyawa, ujar Sintayong ditemui di lapangan latihan Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia menggelar latihan pertama pada Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023 atau 3 hari sebelum pertandingan melawan Brunei. Sin menjelaskan latihan hari pertama hanya pemulihan kondisi karena banyak pemain yang baru datang dan pemain-pemain dari luar negeri menempuh perjalanan yang lama. Meskipun tak menghadapi lawan yang berat, Sin tetap memanggil sederet pemain andalan dengan harapan bisa memperkuat tim yang akan menghadapi laga-laga selanjutnya. Kalau untuk Jordi dan Yakob memang tidak dipanggil. Mereka untuk persiapan bulan November kualifikasi Piala Dunia 2026 fase kedua, dan memang harus fokus juga untuk terapi. Tapi ya saya panggil Marcelino dan Sandi karena kami sebelumnya sudah cek beberapa kali dan untuk TC ya tidak masalah. Apalagi ada pertandingan penting di November nanti, agar bisa kita latihan taktik bersama. Jadinya kami panggil, terang Sintayong. Jika bisa mengalahkan Brunei, Indonesia akan menjalani fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina dalam format grup yang akan dimulai November tahun 2023. Sin juga berharap pemanggilan pemain bisa membuahkan hasil bagus pada laga melawan Brunei. Memang pastinya banyak yang penasaran permainan akan seperti apa. Mungkin bisa saja nonton langsung nanti tanggal 12 di lapangan. Apalagi ini kita main di kandang, jadi bagaimanapun caranya kita akan maksimalkan cetak gol. Dengan begitu saya bersama tim berangkat ke Brunei dengan rileks, ucapnya. PSM Makassar mengungkap alasan Yance Sayuri, yang disebut PSSI cedera dan absen membela Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, bisa main di Liga 1 saat melawan Madura United, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. PSSI mengumumkan Yance cedera pada tanggal 5 Oktober sehingga tak bisa membela Timnas saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei. Sebagai gantinya, PSSI memanggil Zaki Ashraf untuk pemusatan latihan di Jakarta, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Namun pada Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sore, adik kandung Yakob Sayuri ini malah tampil membela PSM saat menjamu Madura United di Liga 1. Publik kemudian bertanya-tanya apakah Yance cedera atau tidak. Sulaiman Abdul Karim, media officer PSM, mengatakan saat ini Yance telah pulih dari cedera. Pemulihan cedera pemain 26 tahun ini disebut lebih cepat dari prediksi. Jadi begini, pemulihan cederanya Yance Sayuri ternyata berjalan lebih cepat dan dia dalam kondisi siap untuk dimainkan lawan Madura United, kata Sulaiman. Perihal progres pemulihan cedera yang lebih cepat dan kesiapan dia main lawan Madura United itu kita sampaikan ke PSSI Timnas, ucap Sulaiman menjelaskan. Sule, sapaan akrab Sulaiman, menjelaskan sebelumnya manajemen PSM telah bersurat kepada PSSI bahwa Yance sedang dalam pemulihan cedera. Dalam surat itu dilampirkan hasil MRI. Surat itu kemudian membuat tim pelatih Timnas Indonesia memutuskan untuk mencoret Yance dari skuad untuk melawan Brunei. Karena sebelumnya kami bersurat bahwa dia sedang dalam pemulihan cedera dan tidak bisa ke Timnas. Di surat pertama dan kedua itu kami sertakan hasil MRI-nya, ucapnya. Setelah tampil lagi di Liga 1, Sulaiman menyebut belum ada surat panggilan lagi untuk Yance.
Jika surat pemanggilan datang, PSM dipastikan tak menghalangi pemain untuk hadir. Ya, itu dia, saya bilang tadi, enggak mau berandai-andai. Tapi kalau ada panggilan lagi dan pemain, Yance, dalam kondisi siap, masa iya sih enggak dilepas, kata Sulaiman. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat kecewa gagal memperkuat Timnas Indonesia pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Kekecewaan itu diungkap Jordi melalui akun Instagram, Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Bek berdarah Indonesia Spanyol itu mengaku tidak sabar untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Sangat disayangkan, saya tidak dapat bermain melawan Brunei karena cedera, tetapi saya akan mendukung Indonesia dari rumah dengan hati yang penuh semangat. Saya akan segera kembali, tulis Jordi Amat. Sejak melakoni debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Jordi selalu menjadi andalan Shin Tae-yong di lini belakang. Bek 31 tahun itu selalu menjadi starter Indonesia jika masuk skuad. Terakhir Jordi Amat bermain menjadi starter saat Timnas Indonesia mengalahkan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tanggal 8 September lalu. Sebagai pengganti Jordi Amat untuk laga Indonesia vs Brunei, Shin Tae-yong telah memilih Fahrudin Arianto. Alasan Sandy Walsh tetap dipanggil Timnas Indonesia pasca gegar otak ringan. Pasalnya, cedera tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tentu saja kondisi satu ini cukup berisiko lantaran Sandy berpotensi mengalami hal-hal tak terduga. Akan tetapi, pemain KV Mechelen itu tetap dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Banyak dari penggemar yang merasa khawatir dengan kondisi gegar otak Sandy. Pemain berusia 28 tahun itu membutuhkan banyak waktu untuk istirahat dan pemulihan. Akan tetapi di masa pemulihan tersebut Sandy malah mendapat kabar pemanggilan penting dari Shin Tae-yong. Lantas apa alasan di balik pemanggilan tersebut? Rupanya panggilan tersebut dilakukan agar Sandy masuk skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran pertama. Oleh karena itu, Sandy perlu berhati-hati dalam berlatih serta selalu memantau kondisinya sampai semuanya sudah berangsur normal kembali. Sebab, gegar otak ringan bukan cedera biasa. Patut dinanti apakah Sandy akan masuk dalam skuad, bahkan bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau tidak.